Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kerajaan Islam di Papua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Namira Zahrawadia dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 22 dan teman saya Rahel Dian dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 25. Kerajaan Misol awal terbentuknya didirikan oleh Van Bis yang memiliki keturunan dan kemudian terpecah menjadi dua klan, Soltip dan Umkabu. Menurut cerita yang beredar, dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 buah telur yang kemudian ia simpan. 4 telur menetas menjadi anak laki-laki, 1 telur menjadi anak perempuan, dan sisanya menjadi hantu dan batu. Kelima anak tersebut memakai pakaian halus yang konon menjadi ciri khas keturunan raja. Mereka diberi nama War, Belani, Muhammad, Dahar, dan Pintole. Saat dewasa, keempat pangeran terpisah dan mendirikan kerajaan masing-masing. War menjadi Raja Waigeo, Belani menjadi Raja Salawati, dan Dahar menjadi Raja di Misol. Perkembangan kerajaan pada politik. Raja merupakan kerajaan Misol, penguasa tertinggi di kerajaan Misol. Ekonomi, perekonomian Misol ada pada perdagangan dan perikanan. Sosial dan budaya, sasaran pertama Islam hanya tertuju pada keamanan dan kebenaran tauhid saja, sehingga perkembangannya terbilang lamban. Selain itu, tidak ada generasi dan penerus dan tidak adanya wadah yang bisa menampungnya. Runtuhnya Misol, kerajaan Islam di Papua dipengaruhi oleh Kesultanan Ternate dan Tidore. Keduanya sangat lebat karena letak geografinya yang cukup dekat. Saat kedua kesultanan itu hilang pengaruhnya, otomatis kerajaan-kerajaan Papua perlahan runtuh. Selanjutnya, Kerajaan Salawati. Awal terbentuknya didirikan oleh Van Bis yang memiliki keturunan dan kemudian terpecah menjadi dua klan, yaitu Soltip dan Umkabu. Menurut cerita yang beredar, dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 buah telur yang kemudian ia simpan. 4 telur menetas menjadi anak laki-laki, 1 telur menjadi anak perempuan, sisanya menjadi hantu dan batu. Kelima anak tersebut memakai pakaian halus yang konon menjadi ciri khas keturunan raja. Mereka diberi nama War, Belani, Muhammad, Dahar, dan Pintole. Saat dewasa, keempat pangeran terpisah dan mendirikan kerajaan masing-masing. War menjadi Raja Waigeo, Belani menjadi Raja Salawati, dan Dahar menjadi Raja di Misol. Awal terbentuknya kerajaan Salawati ini sama seperti kerajaan Misol. Perkembangannya di bidang politik. Persekutuan hukum adat di Raja Ampat jika dilihat dari sistem hubungan kekuasaan dapat dikategorikan dalam suatu kesatuan pemerintahan yang berbentuk konfederasi. Persekutuan hukum adat ditandai adanya hubungan kekuasaan secara vertikal dari beberapa persekutuan hukum pada salah satu persekutuan hukum yang disepakati bersama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ekonominya, perekonomian mereka cukup maju karena telah mengenal tambang, kebun, dan pengeloban pulau. Sosial dan budayanya, Pulau Mansiman dipilih lantaran dianggap masih dihuni mayoritas animisme, sehingga pertumbuhan Islam jadi sangat lambat. Runtuhnya kerajaan ini dikarenakan kurangnya respon untuk kerajaan Islam itu sendiri, sehingga lama-kelamaan runtuh. Perkenalkan, saya Rahel Kristina Karyanti dari kelas 10 IPA 2 absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan dari Kerajaan Waigeo. Nah, Kerajaan Waigeo ini awal terbentuknya Islam masuk ke Papua oleh Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore X atau Sultan Papua I. Memimpin ekspedisi ke Papua, Sultan Tidore X mengangkat Kaichil Patrawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komal Burabesi yang dikawinkan dengan putrinya atau Boki Taibah. Setelah itu berdirilah 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat, Waigeo salah satunya. Nah, perkembangan kerajaannya itu dari segi politik, penguasa Waigeo yang paling sering disebut adalah Ganzun yang periodenya itu dari 1900 sampai 1918. Sangat sedikit sumber yang membahas tentang politik Waigeo karena Waigeo masuk ke dalam wilayah Bacan dari Kesultanan Maluku.
Kemudian dari segi ekonomi, sebagian besar mata pencaharian mereka adalah berdagang karena kaya akan tambang dan rempah. Pesisir Waigeo didominasi oleh nelayan. Dari segi sosial budaya, terkenal dengan jiwa sosial yang tinggi tanpa membeda-bedakan. Masyarakat hidup dengan syariat dan hukum yang berlaku dalam Islam. Runtuhnya Waigeo dipengaruhi oleh beberapa peristiwa dan konflik seperti Belanda yang menguasai Papua setelah berakhir Trikora. Kedua, adanya konflik agama. Selanjutnya kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kansa absen 16. Katanya kerajaan Misol itu runtuh karena tidak adanya penerus. Apakah kerajaan itu hanya berhenti pada satu periode saja atau adakah kelanjutannya? Ya, seperti yang tadi dikatakan, memang karena tidak ada penerus, maka ya, kerajaan itu berhenti pada satu periode saja. Lalu dari Priska absen 24, di Papua itu katanya ada beberapa saudara. Nah, katanya kan mereka menjadi raja, terus yang nggak menjadi raja itu ngapain? Nah, disebutkan juga tadi itu di kerajaan di Papua bahwa sisanya mereka itu menjadi hantu dan batu. Emang agak nggak masuk akal, cuman menurut sumber ya begitu. Kemudian dari Setia absen 29. Di saat itu, apakah suku-suku yang berasal dari Papua tersebut terpengaruh untuk mengikuti agama Islam? Jawabannya ya, ini dapat dilihat dari penduduk di sana yang menganut agama Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.